Halo semuanya, jadi perkenalkan saya Calvin dan dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai EVA yang merupakan Explanatory Vector Analysis dan juga SEM mediasi menggunakan aplikasi statistik yaitu Stata. Dan yang pertama ini saya sudah menyiapkan juga untuk data EVA yang akan kita uji, maka di sini saya dapat melakukan copy datanya saja dan saya akan masukkan ke dalam aplikasi Stata. Oke, karena sudah dimasukkan juga data-datanya, sebelum itu saya akan jelaskan mengenai apa itu EVA. EVA sendiri merupakan cara peneliti untuk mengelompokkan variabel-variabel dengan korelasi yang tinggi ke dalam satu faktor yang sama. Karena kita sudah memasukkan data, agar semua yang kita lakukan ini tercatat semua, maka kita akan melakukan log ini dan kita mulai. Agar semua yang kita lakukan di sini akan tercatat semua dan tersimpan. Di sini saya dapat melakukan timpa data saja. Oke. Yang pertama ini komen yang akan saya lakukan adalah faktor. Kita akan masukkan semua variabel yang ada ini, lalu koma PCF. Di sini sudah keluar datanya, hasilnya. Yang pertama ini saya akan menjelaskan mengenai eigenvalue. Biasanya untuk eigenvalue sendiri harus lebih dari atau sama dengan dari satu, maka faktor ini akan masuk ke dalam lanjutannya nanti. Di sini ada faktor 1, 2, 3, 4, 5. Dan untuk proportion and cumulative ini akan mengindikasikan jumlah relativitas terhadap bobot dan juga varians untuk setiap faktornya, dan akan terjelaskan nanti untuk total variansnya. Oke, untuk lanjut ini ada faktor loading, di mana faktor loading sendiri merupakan bobot dan korelasi antara variabel dengan juga faktor. Semakin tinggi nilainya, maka akan semakin relevan juga untuk mendefinisikan dari faktor dimensinya. Untuk uniqueness ini sendiri, nilai uniqueness ini akan menunjukkan proporsi varian variabel yang tidak dapat dijelaskan oleh faktor yang terbentuk. Pada yang akan kita uji datanya ini itu mayoritas atau rata-ratanya sebenarnya ini di bawah 0,5 yang mengindikasikan kalau data ini sebenarnya cukup baik dalam merepresentasikan dari faktor-faktor ini. Tapi akan kita uji lagi untuk selanjutnya ini. Yang akan saya lakukan adalah stat KMO. Untuk stat KMO ini sendiri standarnya harus 0,5 untuk setiap variabelnya, kalau bisa di atas 0,5. Tetapi di sini dapat kita lihat kalau misalnya ada yang kurang dari 0,5 yaitu inventory turnover yang dimana ini 0,388. Maka yang akan saya lakukan adalah drop variabelnya. Jika sudah, saya akan melakukan faktor lagi seperti yang sebelumnya, tetapi di sini saya akan hapus inventory turnover-nya. Lalu kita lakukan stat KMO kembali. Kita lihat lagi, kita harus mendrop data itu harus satu persatu, tidak bisa langsung. Di sini kita lihat kembali data yang paling rendahnya. Di sini ada long term debt to equity ratio yang paling bawah ini 0,44. Maka akan saya drop juga untuk long term debt to equity ratio-nya. Lalu saya akan faktor kembali dan saya hapus untuk bagian long term debt to equity ratio-nya. Lalu saya akan lakukan stat KMO kembali. Nah, di sini sudah aman semua karena sudah di atas standarnya KMO yang di mana 0,5. Lalu yang akan saya lakukan selanjutnya adalah faktor tes. Saya pencet yang di komen kiri ini saja karena variabel yang saya lakukan faktor tes ini juga sama. Tinggal komennya ini ditambahkan saja tes ya, depannya. Di sini terlihat ada Bartlett test ya di sini. Yang dimana p-value ini ya, kalau bisa harus 0, dikurang dari 0,05. Yang jika dikurang dari 0,05 p-value-nya dari Bartlett test ini, maka EVA layak karena korelasi antar variabel ini cukup. Dan seperti yang kita lihat juga jika yang kita lakukan sebelumnya ini ada Kaiser-Meyer Olkin Measure ini nilainya sama ini yang seperti yang kita lakukan di atas stat KMO dan di sini juga sama nilai 0,666. Lalu yang akan saya lakukan selanjutnya adalah rotate blanks 0,7. Nah, di sini terlihat kalau misalnya ada yang bolong-bolong ini, jika ada yang bolong seperti ini, berarti variabel ini tidak masuk ke dalam variabel
dari faktor 2, 3, 4, 5. Karena di sini saya mau menggunakan standar dari Hare dan kawan-kawan yang dimana mengatakan kalau misalnya faktor loading ini estimasinya harusnya lebih dari 0,5 dan idealnya itu seharusnya 0,7 atau lebih dari 0,7. Dan di sini dapat kita lihat jika ada pair PS, PCF, dan PB ini merupakan masuk di faktor satu dan juga yang dimana faktor satu ini merupakan rasio valuasi dan juga yang faktor dua ini terdapat ROA, ROE, ROIC dan juga aset turnover yang dimana masuk ke dalam rasio profitabilitas. Dan untuk yang faktor ketiga ini terdapat operating margin dan juga EBITDA margin ini masuk ke dalam margin laba. Dan untuk faktor keempat ini terdapat DAR dan juga long term debt to equity ratio yang masuk ke dalam leverage dan juga yang faktor 5 ini terdapat dua quick ratio dan juga current ratio yang masuk dalam likuiditas. Berarti terdapat juga nilai-nilai yang tidak mencukupi dari 0,7 ini sendiri seperti EBITDA, gross margin, dan juga quick ratio ini tidak, sorry, sebelumnya itu net margin yang tidak masuk ke dalam atau tidak memiliki korelasi terhadap faktor-faktor yang ada ini. Oke, di sini saya akan lanjutkan untuk menguji mediasi menggunakan SEM. Di sini saya sudah menggunakan stata yang baru untuk menyimpan tadi. Seperti yang sebelumnya, saya akan membuat bloknya. Di sini saya akan namanya SEM Math. Oke, untuk selanjutnya saya akan memasukkan data. Di sini saya sudah siapkan juga datanya. Saya akan menguji di sini adalah X-nya merupakan ROA, untuk mediasinya adalah DER, dan juga Y-nya adalah inventory intensity di sini. Maka akan saya copy saja langsung. Oke, kalau sudah kita buka statanya kembali. Lalu saya akan lanjutkan untuk uji normalitas. Bagaimana caranya? Kita akan menggunakan komen mvtest normality. Variable X-nya di sini seperti yang saya katakan sebelumnya adalah ROA. Untuk Z-nya adalah debt to equity ratio. Dan untuk Y-nya adalah inventory intensity atau dependennya adalah INV. Koma, univariate, stats, buka kurung, all, tutup kurung. Oke, seperti yang terlihat di sini, kalau misalnya hasil propertinya ini di bawah 0,05 sehingga semua data ini atau raw dari inventory intensity ini tidak ada yang normal. Gimana cara menormalkannya? Di sini saya akan melakukan transform data menggunakan ladder. Saya akan ladder raw terlebih dahulu dan di sini kita lihat kalau misalnya hasil yang paling tinggi yang di sini adalah menggunakan formula log, maka di sini saya akan transform rawnya menjadi log. Di sini langsung saya buat saja komennya log underscore raw sama dengan kita copy rumusnya. Untuk yang sebelumnya tadi kurang tutup kurung nih. Jadi kita lakukan kembali. Nah, ini sudah, maka akan muncul variabel baru log ROA. Lalu kita akan transform data yang lainnya karena yang tadi untuk debt to equity dan inventory intensity ini masih tidak normal, kita akan transform keduanya juga dengan cara yang sama. Di sini untuk data yang paling bagusnya ada di log juga, maka saya akan melakukan gen log underscore dir, lalu di copy rumusnya, dan juga untuk kita transform inventory intensity-nya. Ini untuk yang data terbaiknya ada di menggunakan square root, maka untuk inventory intensity ini yang berbeda rumusnya. Oke, karena kita sudah melakukan transfer data untuk raw order dan juga inventory intensity, maka akan dilanjutkan menggunakan uji normalitas kembali. Menggunakan v-test yang tadi caranya. V-test normality, masukkan variabel X, Z, dan Y, koma, univariate, stats, buka kurung, all, tutup kurung. Oke, di sini terlihat kalau datanya sudah normal semua ya, di atas 0,05, maka kita akan lanjut ke langkah yang selanjutnya, yang yaitu kita pencet statistik, lalu di sini ada SEM, lalu model building and estimation. Di sini kita akan gambar modelnya terlebih dahulu. Ada kotak di kiri ini kita pencet, lalu kita akan meletakkan kotak-kotaknya di sini. Lalu kita pencet yang klik ini, lalu kita, ini karena X yang merupakan tadi kita adalah ROA, kita pencet yang log ROA, karena menggunakan transform data. Kita oke, lalu yang ini mediasinya tadi adalah DER, debt to equity ratio, kita pencet, lalu yang
Y-nya adalah inventory intensity. Kita pencet yang setelah transform data juga. Maka akan seperti ini, lalu kita hubungkan dengan arrow yang di kiri nih. Kita buat path-nya. Ini dari independen ke dependennya, lalu independen ke variabel mediasinya, dan dari variabel mediasi ke dependennya. Seperti ini. Lalu langkah selanjutnya kita estimate yang di atas ini. Kita klik. Karena datanya juga tadi sudah normal semua, maka kita akan menggunakan metode maksimum likelihood. Kita oke saja. Di sini sudah muncul angkanya juga. Kita tutup saja ini. Ini jika diperlukan boleh di-save. Di sini saya akan timpa saja untuk data yang sebelumnya juga. Oke, jika sudah seperti ini akan muncul hasil seperti ini. Di sini kita fokus ke bagian C 0,00 yang dimana berarti model ini sudah bagus untuk kita lakukan dalam penelitian. Lalu kita lanjutkan menggunakan komen stat.gov. Oke, di sini muncul likelihood ratio yang dimana C ini yang dimana kurang dari 0,05 berarti yang dimana data ini hasilnya adalah 0,000, berarti hasilnya sudah sangat baik. Lalu kita lanjut ke bagian RMCA untuk population error. Untuk population errornya sendiri, ini kurang dari 0,05 yang berarti datanya sudah sangat baik. Dan untuk CI-nya ini lower bound-nya, ini di bawah 0,05 yang menunjukkan hasilnya adalah 0,000, yang berarti hasilnya juga sudah sangat bagus. Dan juga untuk upper bound ini harus dikurang dari 0,1, yang dimana ini datanya juga 0,000, yang berarti hasilnya sudah sangat bagus. Sedangkan untuk Piclus ini, datanya semakin mendekati angka 1, maka hasilnya sudah sangat baik, yang dimana hasilnya untuk data kita sendiri adalah 1, berarti datanya sudah sangat baik ini. Lalu kita lanjut untuk baseline comparison, yang dimana si FI ini harus mendekati angka 1. Di sini angkanya juga yang hasilnya adalah angka 1 berarti sudah sangat baik. Dan untuk bagian TLI ini angkanya sudah 1 yang dimana harusnya mendekati angka 1 berarti sudah sangat baik juga untuk TLI-nya. Dan untuk size of residuals-nya di sini ada SRMR yang dimana harus di bawah 0,05 yang dimana menunjukkan hasilnya 0,000 ini sudah sangat bagus. Dan untuk bagian CD ini atau coefficient determination ya ini sama seperti squared atau R kuadrat yang dimana di sini menunjukkan hasilnya 0,146 yang interpretasikan jika sebesar 14,6% ini merupakan telah sesuai dengan model variansnya. Sebenarnya ini tergolong rendah karena ini saya membuatnya sebagai contoh, maka dapat kita lanjutkan juga untuk langkah yang selanjutnya, yaitu kita akan melihat apakah variabel mediasi ini kita berhasil untuk memediasi atau tidak. Kita menggunakan komen matchsum, lalu koma indep, yang dimana variabel independennya merupakan roah, tutup kurung, lalu mediasinya adalah dir, tutup kurung, dan juga untuk dependennya merupakan inventory intensity. Kita menggunakan data transfer data yang terbaru semua yang telah normal semua di sini. Kita enter saja. Setelah diuji ternyata di sini langsung kelihatan ya untuk step 1, 2 dan untuk interpretasinya di sini sudah langsung keluar juga jika variabel ini tidak dapat memediasi, variabel dari ini tidak dapat memediasi hubungan antara ROA terhadap inventory intensity. Maka jika sudah mencapai hasil ini, maka peneliti atau penguji data statistik ini tidak dapat melanjutkan untuk selanjutnya juga. Tapi data ini sebenarnya masih bisa dijadikan argumentasi jika variabel mediasinya ini tidak dapat menjadi mediator antara X ke Y. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat mengenai EVA dan juga MedSem. Sekian dari saya, terima kasih.